mulai muncul. Pada pandangan negara Jepun, Rusia, China ni semua, Malaysia, Indonesia ni sama je macam negara-negara lain. Dari segi keutamaan diplomasi, nampak Indonesia lebih utamakan China daripada Jepun. Tu maksudnya mereka ni adalah pemimpin profesional tahap dewa punya. Pada awal September tahun 2025, momen bersejarah terjadi di Beijing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan 80 tahun kemenangan perlawanan rakyat Tiongkok bersama sejumlah pemimpin dunia. Namun, respon media internasional atas kehadirannya memicu perdebatan hangat di publik. Beberapa media Jepang seperti surat kabar Yomiuri Shimbun dilaporkan memilih hanya menampilkan 3 pemimpin dari blok timur, Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sosok Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak ditampilkan. Kabar tentang foto Prabowo yang dipotong ini sempat viral guys di media sosial. Banyak netizen berspekulasi bahwa ketidakhadirannya dalam liputan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia dianggap kurang penting. Tetapi beberapa analisis menyampaikan bahwa pemotongan foto tersebut kemungkinan bukan soal politis, melainkan murni keputusan editorial. Media Jepang fokus memberitakan perkembangan geopolitik antara negara demokratis seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa versus rezim otoriter yang disimbolkan oleh Xi, Putin, dan Kim. Berbeda halnya media Cina, beberapa surat kabar di negeri tirai bambu menampilkan Prabowo Subianto berdampingan dengan Xi, Putin, dan Kim dalam halaman depan mereka. Liputan ini bahkan dilengkapi teks seperti membangun militer kelas 1 untuk menjaga perdamaian dunia, yang memberi konteks kunjungan kenegaraan dan diplomasi strategis antara Indonesia dan Cina. mulai muncul. Aku khawatir lari ya. Banyak orang troll gambar kenapa Anwar berdiri jauh daripada pemimpin besar dunia dekat China. Dan juga di Indonesia, mereka bersoalkan kenapa akhbar Jepun crop gambar Prabowo dalam liputan berita mereka. Benda ni normal tau tak? Tapi kenapa korang ni nampak macam menggelabah sangat? Sebab korang anggap macam Malaysia dan Indonesia ni negara besar kuasa dunia, macam negara yang penting sangat. Tak jangan perasan. Pada pandangan negara Jepun, Rusia, China ni semua, Malaysia, Indonesia ni sama je macam negara-negara lain. Tak ada beza pun. Tapi kalau korang anggap macam Anwar, Prabowo ni istimewa luar biasa hanya disebabkan bila kedua-dua pemimpin negara ni datang ke Jepun, China, Rusia ni dan dilayan istimewa, itu normal lah. Macam itulah cara sambutan pemimpin-pemimpin daripada negara asing. Dan diorang pun buat benda yang sama pada pemimpin daripada negara Afrika. Jadi kita ni rakyat Malaysia dan Indonesia ni jangan perasan lah macam kita ni masuk dalam golongan negara-negara kuasa besar dunia. Baiki dululah aset ketenteraan kamu. Ciptalah apa-apa alat teknologi senjata walaupun satu je untuk mendapatkan perhatian dunia. Baru boleh join geng-geng tu. Keluarlah daripada industri kamu. Kita ni hanya negara biasa saja. Korang tahu tak kenapa pertemuan Anwar dengan Un menjadi perhatian dunia? Sebabnya hubungan Malaysia Korea Utara ni teruk sangat. Teruk sampai ke tahap putus hubungan diplomatik sejak 2017 dulu. Sampai ke tahap duta besar Malaysia di Korea Utara dan duta besar Korea Utara di Malaysia dihalau keluar daripada negara masing-masing. Isunya apa? Isunya pembunuhan Kim Jong-nam yang dikatakan mempunyai pertalian dengan Un. Jadi mestilah satu dunia terkejut tengok dua pemimpin dari negara bermusuhan boleh bertegur sapa. Jarang benda ni berlaku Dan satu lagi korang tengok Anwar dengan Un, nampak tersenyum kan? Tu maksudnya mereka ni adalah pemimpin profesional tahap dewa punya. Mereka tidak menunjukkan sikap pemusuhan meskipun isu yang menimpa sangat berat.
Itulah diplomasi. Oke guys, kalian lihat nih guys, bapak siapa nih guys? Ya bagaimana anak jenderal nggak bangga kalau melihat bapaknya dihargai, disegani di dunia, bener nggak? Banyak presiden lain, tapi kenapa harus Pak Prabowo yang di depan sejajar sama Xi Jinping dan juga Putin? Hal kayak gini tuh simple, tapi banyak ya kepanasan. Kalau bukan anak Abah, ya anaknya Trump lah yang kepanasan. Kalian bayangkan di hari kemenangan Cina, Pak Prabowo ditetapkan sebagai tamu kehormatan. Di mana Pak Prabowo jadi tamu terakhir yang datang. Itu artinya di dunia diplomasi, tamu yang terakhir datang adalah tamu yang paling dihormati. Nah, pada awalnya sempat dikonfirmasi kalau Pak Prabowo nggak bakal datang nih di acara ini gara-gara situasi negara kita yang kurang kondusif. Tapi setelah dia urusin beresinnya di dalam negeri, dia pun datang ke sana karena ini penting banget buat Cina guys. Dan ini pun setelah acaranya selesai, Pak Prabowo langsung balik ke negara kita hanya untuk menghargai Cina. Tuh kalian lihat tuh bapak kalian tuh. Bapak lah ya kan, kita kan Indonesia, yang Indonesia aja. Gimana negara-negara barat sono mulai kepanasan, mulai wanti-wanti sama negara kita. Makanya saat ini Pak Prabowo ini cobanya nggak dari dalam negeri aja yaitu koruptor dan juga mafia, tapi dari luar juga bakal datang nantinya. Gue sebagai anak jenderal bangga lah ya kan, kita doain lah jenderal kita ini sehat selalu, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk. Presiden Indonesia Prabowo mulanya dah siap batalkan rancangan nak pergi lawak ke negara China. Tapi sebelum penerakan tentera 3 September tu, semalam tu start tu, dia tetap pergi juga Beijing untuk nak hadir acara tu. Daripada keputusan nak batalkan sampai sambung balik nak pergi tu ambil masa 3 hari je. Jadi dalam 3 hari tu, usaha apa dia buat dalam negeri dan lagu mana pula sikap dia terhadap negara China. Mari kita kupas lanjut. Okey, baru-baru ni rancangan lawatan Presiden Indonesia ke China memang penuh dengan liku. Mula-mula dia janji nak hadir pada rakan 3 September tu, lepas tu umum batalkan. 3 hari lepas tu dia pula jadi pergi balik sapa ke Beijing saat-saat last minute belum acara bermula. Okey, jadi perubahan mendadak ini memang tarik perhatian orang luar lah. Orang tanya, apa Prabowo susun perjalanan dia lagu tu? Orang kita tahu hujung bulan Ogos keadaan dalam negeri Indonesia memang jadi tegang sekali. Ketika dia nak pergi China tu, Prabowo terpaksa tangguh lawatan gara-gara demonstrasi. Okey, di Jakarta dengan beberapa bandar yang lain meletup demonstrasi hak besar. Sebab pasal apa? Pasal gaji dan elang wakil rakyat hak tinggi doh. Jadi rakyat jadi tak puas hati dan marah. So jadi buatkan protes. Protes tu tukar jadi merosakkan harta benda, samun barang peribadi sampai ada 9 orang yang terkorban. Jadi keadaan ini jadi ujian besar lah pada Prabowo. Dalam keadaan genting lagu tu, Prabowo tunjuk ketegasan pemimpin dia. Dia dengan lajunya buat sidang media, dia umumkan batalkan semua skim rumah wakil rakyat yang kontroversi. Lepas tu hukum wakil rakyat yang berkelakuan tak molek. Jadi langkah-langkah gitu jadi penentu penting nak redakan keadaan. Prabowo dia tekan juga kerajaan hormat kebebasan bersuara rakyat dia. Tapi tak boleh terima perbuatan yang merosakkan harta benda. Tindakan dia sikit-sikit sebanyak tenangkan rakyat hak marah lah. Dan keadaan pun makin pun mula reda. Lepas berjaya kawal keadaan, Prabowo tu sambung lawatan dia ke China. Dengan itu, fakta bahwa foto Prabowo ditampilkan di media Cina namun dihilangkan atau lebih tepatnya tidak ditampilkan di media Jepang menunjukkan bagaimana media bisa menekankan narasi berbeda berdasarkan konteks politik, sejarah, dan editorial mereka. Media bukan hanya menyampaikan fakta tapi juga membentuk cara kita memahami suatu peristiwa. Editor memilih, memotong, atau menyorot detail tertentu untuk menegaskan sudut pandang mereka. Oleh karena itu, sebagai penikmat berita, kita perlu kritis dan menyelami lebih dari sekadar tampilan visual. Inilah yang terjadi, 2 respon media terhadap satu peristiwa yang terlihat sederhana, tetapi menyimpan pesan tentang bagaimana informasi dikurasi. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai.